Selanjutnya yaitu materi tentang studi kasus perusahaan Nokia sebagai salah satu perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep pengantar manajemen bisnis. Dalam era globalisasi seperti saat ini, dunia usaha sudah dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat. Setiap perusahaan harus mampu bersaing dan bertahan di era ini agar bisa tetap bertahan dalam dunia bisnis. Persaingan pasar yang tinggi justru seharusnya memunculkan berbagai peluang. Produsen yang memiliki etika bisnis yang baik serta berjiwa kreatif seharusnya bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik dengan memunculkan inovasi-inovasi baru yang lain dari perusahaan lainnya. Namun saat ini nasib sial sedang berpihak pada perusahaan Nokia. Sedikit demi sedikit, keberadaan Nokia akan terancam oleh adanya teknologi digital generasi ketiga yaitu CDMA yang dimotori oleh Samsung. Samsung dengan pemakaian sistem operasi Android-nya telah menguasai pasaran bersama iOS Apple, mengalahkan Nokia yang sudah hampir menguasai pasaran selama 14 tahun. Apa itu Nokia? Nokia merupakan perusahaan elektronik yang sempat menjadi perusahaan terbesar di Finlandia bahkan di dunia. Pada tahun 1865, Fredrik Indestam mendirikan perusahaan penggilingan kayu di Finlandia bernama Nokia. Meskipun pada awalnya Nokia bukan merupakan perusahaan elektronik, tetapi Nokia sukses menciptakan alat-alat elektronik mulai dari telepon genggam sampai perangkat telekomunikasi lainnya yang bisa diterima oleh pasar. Pada tahun 2010, Nokia juga memberikan layanan internet seperti aplikasi games, peta, musik, media pesan melalui platform OV-nya. Akan tetapi, pada tahun 2012, kejayaan Nokia mengalami kemunduran, ditandai dengan menurunnya saham Nokia dan penurunan share Nokia di berbagai negara. Bahkan Nokia juga melakukan pengurangan pegawai dan penutupan kantor pabriknya termasuk pabrik Nokia yang terletak di Finlandia. Perkenalkan, nama saya Imam Rosidin. Saya di sini akan menjelaskan penyebab kegagalan Nokia. Dalam buku autobiografi dari CEO Nokia, German Olli Lila menyatakan bahwa produk Nokia yang saat ini keluar merupakan produk gagal. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa Nokia merupakan peringatan terhadap tertinggalnya teknologi perangkat lunak. Berikut ini merupakan penyebab-penyebab lain dari gagalnya perusahaan Nokia yang terbagi lagi dalam dua unsur, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Di sini saya akan menjelaskan dari faktor internal. Jadi, absennya produk yang populer terlalu lama sehingga menurunkan pamor Nokia dan tergantikan oleh persaingannya. Terus Nokia tidak fokus dan fokus pada pengembangan hardware atau saja usaha Nokia untuk mengembangkan software. Symbian Meigo malah membuat Nokia tidak fokus. Strategi mengganti Symbian dengan Windows 8 atau Microsoft tidak berhasil dan membuat hasil R dan D. Symbian yang telah memakan banyak biaya. Nokia sekali menjadi populer dalam meluncurkan produk terbaru namun tanpa prospek adanya masa depan yang lebih baik. Nokia gagal mengantisipasi dan memahami atau mengatur diri untuk menghadapi perubahan zaman. Bahkan bisa dibilang ponsel Nokia terbaru adalah fitur yang siap namun tidak siap di masa depan. Perkenalkan, nama saya Aradia Frisella. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor eksternal mengapa sih Nokia itu menjadi perusahaan yang gagal. Oke, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu smartphone ecosystem. Banyaknya application developer di iPhone dan Android sehingga user dapat mengcustom aplikasi sesuai kebutuhan. Nah, hal ini tidak ada di Nokia Symbian atau Windows 8. Mereka tidak mampu menarik para developer untuk menciptakan aplikasi dan game terbaiknya di sana.
Lalu yang kedua, mereka telat melakukan antisipasi menghadapi gempuran vendor ponsel Cina dalam penyediaan low-cost dual SIM card phone. Aduh. Yang ketiga, vendor ponsel Cina dan Korea mengeluarkan smartphone low-cost untuk menyaingi kerajaan Nokia di negara yang berkembang. Terakhir, tidak adanya kolaboratif innovation yang kuat di Nokia. Meskipun akhirnya menggandeng Microsoft, tetapi tidak seperti Samsung yang sedari awal sadar dia tak akan mampu melawan kompetensi software Apple. Karena itu, ia segera melakukan kolaborasi dengan software Android milik Google. Lalu, apa aja sih dampak-dampak kegagalan Nokia? Jadi, menurut riset Research Institute of the Finnish Economy, Nokia antara tahun 1998 sampai 2007 menyumbang seperempat pertumbuhan ekonomi Finlandia. Sebuah periode yang disebut Menteri Keuangan Finlandia Alexander Stubb sebagai keajaiban ekonomi. Namun kemudian dominasi Nokia luntur drastis semenjak kedatangan iPhone dan kemudian deretan ponsel Android lainnya. Kejatuhan Nokia membuat ekonomi Finlandia terhantam dan memicu resesi ekonomi terpanjang di Finlandia. Nokia juga dulu adalah tulang punggung dari negara ini. Banyak universitas yang berkolaborasi dengan Nokia agar lulusannya bisa bekerja di perusahaan ini. Namun sekarang tingkat pengangguran meningkat menjadi sekitar 14% sampai 15%. Akan tetapi, Nokia mewariskan ilmu dan keterampilan dalam bidang startup bagi masyarakat yang dulu pernah bekerja di perusahaan ini. Terima kasih. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih tentang produk-produk Nokia. Nokia sebelumnya dikenal sebagai produsen ponsel terkemuka. Telah memproduksi berbagai produk selain ponsel. Di bawah ini adalah beberapa produk yang pernah dibuat oleh Nokia. Yang pertama, ponsel atau handphone. Nokia dikenal sebagai produsen ponsel yang sangat sukses. Beberapa model ponsel terkenal Nokia meliputi Nokia 33110, Nokia 1100, Nokia N95, dan banyak lagi. Mereka mencakup berbagai kategori dari ponsel dasar hingga ponsel pintar. Yang kedua, tablet. Nokia juga memproduksi tablet. Salah satu tablet terkenal mereka adalah Nokia Lumia 2520 yang berjalan pada sistem operasi Windows. Yang ketiga, laptop. Nokia pernah mencoba peruntungan di pasar laptop dengan produk seperti Nokia Book LED 3G, sebuah laptop mini yang dikenal dengan koneksi 3G. Yang keempat, kamera digital. Nokia termasuk pasar kamera digital dengan produk seperti Nokia 808 PureView yang terkenal karena memiliki kamera dengan resolusi yang tinggi. Yang kelima, perangkat navigasi. Nokia juga lini produk di bidang navigasi dengan produk seperti Nokia Air yang menyediakan layanan peta dan navigasi. Yang keenam, perangkat kesehatan. Nokia Health sebelumnya dikenal sebagai Whitethings adalah lini produk yang mencakup perangkat kesehatan seperti jam tangan pintar, timbangan pintar, dan perangkat kesehatan lainnya. Yang ketujuh, aksesoris ponsel. Selain perangkat keras utama, Nokia juga memproduksi berbagai aksesoris ponsel seperti charger, headset, dan casing pelindung. Oke, saya akan menjelaskan akuisisi Nokia oleh Microsoft. Pada tahun 2013, Microsoft mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi divisi perangkat dan layanan Nokia. Kesepakatan ini diumumkan pada bulan September 2013 dan disetujui oleh pemegang saham Nokia pada bulan November 2013. Akuisisi tersebut secara resmi selesai pada tanggal 25 April 2014. Berikut beberapa poin kunci terkait akuisisi Nokia oleh Microsoft. Microsoft setuju untuk mengakuisisi bisnis perangkat dan layanan Nokia sebesar 7,2 miliar dolar AS. Kesepakatan ini meliputi pembelian hak paten Nokia dan lisensi untuk menggunakan merek Nokia untuk produk ponsel selama 10 tahun. Setelah akuisisi, sejumlah eksekutif Nokia pindah ke Microsoft, termasuk Stephen Elop, yang sebelumnya mengepalai divisi perangkat dan layanan Nokia dan kemudian menjadi salah satu eksekutif kunci di Microsoft. Kesepakatan tersebut mencakup lisensi penggunaan merek Nokia untuk ponsel pintar selama 10 tahun. Meskipun Microsoft mendapatkan hak untuk menggunakan merek Nokia, nama merek tersebut kemudian diabadikan dalam produk-produk baru. Dan Microsoft lebih memilih untuk menonjolkan merek Microsoft Lumia.
Akuisisi ini mencerminkan strategi Microsoft untuk memperkuat kehadirannya dalam pasar perangkat keras dan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan lebih baik perangkat keras dan perangkat lunak, terutama untuk ekosistem Windows Phone. Oke, selanjutnya saya akan membacakan solusi. Solusi yang harusnya dilakukan oleh Nokia saat itu yaitu antara lain 1. Ketika masih di puncak pasar elektronik global, seharusnya Nokia mampu menghasilkan inovasi-inovasi dan kampanye-kampanye yang lebih agresif. Namun, Nokia mengalami dilema inovator. 2. Dalam hal managing dan corporate culture, perusahaan harus siap menghadapi managing culture change karena pihak dari Nokia terlalu terlena dan tidak menyadari perubahan apa saja yang telah terjadi pada kebiasaan masyarakat saat ini. 3. Pihak Nokia juga seharusnya bisa membuat goal setting atau strategi dalam jangka panjang dengan cara menetapkan keputusan agar bisa mencapai tujuan dalam organisasi. 4. Dalam lingkungan bisnis, sebaiknya pihak Nokia mengetahui siapa rivalnya, dalam kasus ini adalah Samsung dan Apple, dan bagaimana mereka berkompetisi sehingga dapat menciptakan antisipasi terhadap rival itu sendiri. Dan solusi yang terakhir yaitu CEO Nokia harus memiliki salah satu dari 5 karakteristik entrepreneur, yaitu mampu menghadapi ketidakpastian dan resiko dalam perusahaan. Dalam hal ini, CEO Nokia kurang tanggap dalam menghadapi ketidakpastian dan juga kurang cepat dalam memutuskan decision pada saat ambang-ambang keterpurukan Nokia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik. Saya akan menjelaskan tentang inovasi lisen perusahaan Nokia. Pelajaran yang dapat diambil dari kegagalan Nokia antara lain, perubahan kebiasaan masyarakat harus berbanding lurus dengan inovasi-inovasi terbaru dari perusahaan. Dalam hal ini, Nokia termasuk lambat dalam respon, terlalu banyak berpikir dalam analisa, sehingga tidak dapat mengejar keterlambatannya. Melakukan kolaborasi bisnis dengan perusahaan lain. Inovasi akan selalu dimenangkan oleh mereka yang menguasai core kompetensi. Dalam kasus elektronik ini, adalah perusahaan yang bisa menguasai hardware dan software akan lebih unggul. Kesimpulannya, pesaing yang muncul dengan banyak keunggulan dan kelebihan di mana hal tersebut dapat membahayakan atau mengurangi pendapatan suatu produksi sangat perlu diwaspadai, agar setiap produk baru tidak dapat berkembang pesat dalam waktu singkat. Selain itu, untuk mengantisipasi akan berdampak besar pada produk tersebut pada usaha kita, maka kita harus membuat strategi yang dapat membuat masyarakat lebih tertarik dan setia pada produk kita. Misal, kita membuat inovasi baru di mana produk lain belum pernah mencoba atau memakai inovasi tersebut. Dengan begitu, pelanggan akan semakin puas terhadap produk yang kita keluarkan. Strategi yang kita pilih sangat berpengaruh pada produk kita. Berpengaruh apa akan diterima atau tidak, apakah akan sukses atau tidak. Namun, jika strategi yang kita terapkan sangat inovatif, cocok dan sesuai untuk mengenaikan produk kita di pasaran, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Oke teman-teman, semua materi sudah kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 6, terima kasih dan sampai jumpa.